Oke, jadi dari intinya ya, dari percobaan tentang, spektra tadi itu ya, itu kemudian si Bohr itu membuat suatu penjelasan tentang, eee, apa namanya, memberi penjelasan tentang model atomnya. Apa itu model atom Bohr? Yang pertama, elektron dalam atom hidrogen itu berputar di sekitar inti di jalur melingkar tetap yang memiliki energi yang pasti, yang mana itu disebut sebagai orbit. Nah itu ya, perlu diingat bahwasanya pada teori atom Bohr itu belum mengenal orbital, yang dikenal adalah orbit. Oke, orbital itu nanti yang di elektron adalah suatu gelombang, yang sekarang itu kita anggap sebagai elektron itu adalah berputar pada orbit. Kemudian energi elektron pada orbit tersebut ditentukan oleh jarak elektron terhadap inti atom. Semakin jauh dari inti atom, energi elektron semakin tinggi. Ya, jadi kulitnya itu nanti ada yang kulit pertama, kulit kedua, ketiga, atau disimbolkan dengan KLMN gitu ya. Makin jauh dari makin jauh dari inti atom berarti tingkat energinya juga semakin tinggi. Hanya pada orbit dengan tingkat energi tertentu itulah elektron dapat mengelilingi inti atau dengan kata lain tingkat energinya terkuantisasi. Oke, jadi elektron itu hanya bisa berputar pada orbitnya itu saja. Dia nggak bisa berputar di luar orbit itu. Ya, jadi selama elektron itu berputar pada orbit itu, elektron nggak butuh energi karena karena tiap kulitnya itu sudah punya tingkat energi tertentu. Berbeda dengan si Rutherford ya, yang menyatakan bahwasanya ketika elektron berputar, dia butuh energi. Tapi kalau sama Bohr diganti, selama elektron itu berputar pada orbitnya, dia tidak butuh energi. Kapan dia butuh energi? Elektron itu bisa butuh energi atau melepaskan energi jika dia loncat dari satu kulit ke kulit yang lainnya. Misalkan dari kulit satu ke kulit tiga, itu dia akan menyerap energi. Dari kulit satu ke kulit dua, dia juga akan menyerap energi. Dari kulit satu ke kulit lima, dia juga akan menyerap energi. Sebaliknya, dari kulit lima ke kulit satu, atau dari kulit tiga ke kulit dua, atau dari kulit 4 ke kulit 1, yang terjadi adalah dia melepaskan energi. Karena jarak-jaraknya itu sudah tertentu, ya, karena jarak-jaraknya itu sudah tertentu, maka energi yang dilepas itu juga jumlahnya tertentu, atau jumlah energinya itu terkuantum-kuantum, atau dia terkuanta-kuanta, atau terpaket-paket. Nah, elektron dapat berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi jika menyerap energinya yang cukup. Nah, itu ya. Kata kuncinya itu, dia harus cukup. Kemudian, berikutnya adalah selama elektron bergerak mengelilingi inti, elektron tidak melepas atau menyerap energi. Energinya tetap. Elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, dari yang tingkat energi lebih tinggi ke tingkat lebih rendah dengan melepaskan energi tertentu. Tingkat energi lintasan elektron tersebut merupakan kelipatan dari suatu bilangan bulat dari 1 sampai dengan tak terhingga yang disebut sebagai bilangan kuantum. Ya, oke, sebelum kita masuk ke kelemahan teori Bohr, saya akan menjelaskan dulu tentang ini tadi, penggambarannya tadi ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya itu tadi apa? Energi yang terkuantum-kuantum tadi atau energi yang terkuanta-kuanta tadi. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, bahwasanya dia ada inti atom, kemudian tiap tiap kulit itu punya tingkat energi tertentu atau dia terkuantumkan gitu. Nah, atau terpaketkan begitu ya. Mari kita berpikir secara sederhana saja. Misalkan ya, ini kulit pertama, ini kulit K,
Ya, ini kulit K, kemudian ini kulit L, dan ini kulit M. Ya, misalkan pada kulit K, itu isinya apa? Misalkan pada kulit K ya, ini kita pakai cara sederhana saja ya. Kita nggak usah pakai angka-angka yang menjelimet begitu ya. Kita misalkan pada kulit K, itu paket yang kulit K itu adalah isinya misalkan energi sebesar pensil. Ya, energi sebesar pensil. Kemudian pada kulit berikutnya, pada kulit L, itu tingkat energinya sebesar pensil plus misalkan ballpoint. Jadi tingkat energi K itu paketnya adalah sebesar pensil, sementara kulit L itu paket energinya adalah sebesar pensil plus ballpoint. Oke, berikutnya adalah tingkat energi berikutnya misalkan ada di M. Yang mana di M itu, oke, sebentar saya pindah dulu. Yang mana pada M itu, mana dia? Edit. Oke, nah ini ya, M itu sama dengan tingkat energinya sebesar pensil tambah ballpoint tambah penghapus. Ya, oke. Nah ini ya. Jadi sekali lagi kan disampaikan oleh si Bohr bahwasannya tiap-tiap kulit elektron itu punya energi yang terkuantumkan atau energi yang terpaketkan. Nah, paket pertama ya, paket di kulit K, ini kita nggak ngomong dalam bentuk angka-angka atau persamaan-persamaan jelimet, saya pakai sederhanakan saja ya. Paket di kulit K itu adalah energinya sebesar pensil. Sementara di kulit L itu adalah sebesar pensil plus ballpoint. Sementara di kulit M itu adalah energinya sebesar pensil plus ballpoint plus penghapus. Nah, misalkan ya, elektron ada di kulit K dengan energi sebesar pensil. Itu dia berputar, kemudian dia pengen loncat ke kulit L dengan tingkat energi pensil plus ballpoint, maka elektron yang ada di kulit K itu harus menyerap energi sebesar ballpoint supaya bisa loncat ke kulit L. Sekali lagi ya, di kulit K itu tingkat energinya adalah sebesar pensil. Supaya bisa loncat ke supaya dia bisa loncat ke L, maka si elektron itu harus menyerap energi sebesar ballpoint. Ketika dia menyerap energi sebesar ballpoint, maka dia loncat ke L. Demikian juga kalau misalkan elektron itu ada di kulit K dengan energi sebesar pensil, kemudian dia menyerap energi sebesar ballpoint plus penghapus. Maka yang terjadi kemudian adalah elektron akan loncat dari K menuju ke M. Oke, hal ini berlaku sebaliknya. Misalkan ada elektron berputar di kulit M dengan tingkat energi sebesar pensil, ballpoint, dan penghapus. Maka ketika elektron ini melepaskan energi sebesar penghapus, maka yang terjadi adalah elektron dari kulit M itu akan turun ke kulit L. Ya, sekali lagi, ketika elektron berputar di kulit M, yang mana itu tingkat energinya adalah sebesar pensil, ballpoint, dan penghapus, ketika kemudian dia itu melepas energi sebesar penghapus, yang terjadi adalah elektron akan turun ke kulit L. Demikian juga misalkan elektron di kulit M dengan energi sebesar pensil, ballpoint, dan penghapus, itu melepaskan energi sebesar ballpoint dan penghapus. Maka yang terjadi adalah elektron akan turun ke kulit K. Nah, pertanyaannya kemudian, oke, saya ulang lagi dulu aja ya. Misalkan ada energi elektron di kulit K. Ya, tingkat energinya sebesar pensil.
kemudian dia menyerap energi sebesar ballpoint, maka dia akan loncat ke kulit L. Kalau kemudian K, elektron di K itu menyerap energi sebesar ballpoint dan penghapus, maka elektron akan loncat ke kulit M. Pertanyaannya, apabila K ya dengan energi sebesar pensil itu menyerap energi sebesar penghapus. Ya, ini ya. Jadi kalau tadi K menyerap energi sebesar ballpoint, dia akan pindah ke L. Tapi kalau K menyerap energi sebagai penghapus, maka dia loncat kemana? Ya, oke. Jadi kalau ada elektron di kulit K menyerap energi sebesar ballpoint, maka dia akan loncat ke kulit L. Kalau ada elektron di K sebesar pensil, ukur energinya, kemudian dia menyerap energi sebesar penghapus saja, bukan ballpoint dan penghapus, tapi penghapus saja, maka dia loncatnya kemana? Jawabannya adalah dia tidak bisa loncat ya. Dia tidak bisa loncat. Kenapa kok tidak bisa loncat? Karena tingkat energinya kan sudah terpaket-paket ya. Kalau dari K itu mau loncat ke M, ya dia harus menyerap energi sebesar ballpoint dan penghapus. Demikian juga kalau dia mau loncat dari K ke L, dia harus menyerap energi sebesar ballpoint. Kalau dari K itu dia hanya menyerap energi sebesar penghapus, maka dia tidak akan bisa loncat. Ya, sehingga energi yang diserap dan juga energi yang dipancarkan oleh loncatan elektron itu jumlahnya tertentu atau terkuantumkan atau terpaket-paket. Itulah sebabnya kenapa kok tadi ada spektrum berbentuk garis-garis itu tadi. Ya itu ya, jadi si Bohr itu kemudian dia berhasil menjelaskan tentang pertanyaan dari sebelumnya ya, bahwasanya kan tadi kan sebelumnya si Rutherford itu kan gagal menjelaskan kenapa kok elektron itu harus berputar pada kenapa kok elektron tetap bisa berputar begitu ya, kenapa kok elektronnya bisa tetap stabil, karena mestinya elektronnya itu akan jatuh ke inti atom, tapi faktanya dia tetap di situ. Itu menimbulkan pertanyaan, dan itu dijawab dengan baik sekali oleh si Bohr dari berdasarkan percobaan ini tadi, percobaan prisma tadi itu ya, terlihat ada spektrum garis-garis yang mana garis-garisnya itu kemudian menunjukkan garis-garis itu menunjukkan tingkat energi, atau garis-garis itu menunjukkan bagaimana si atom itu elektron ya, lebih tepatnya ya, elektron itu kemudian naik atau mungkin turun dari kulit-kulitnya. Nah, tapi meskipun begitu, teori Bohr ini juga ada kelemahan, ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah dia tidak dapat menjelaskan spektra spektra atom untuk multi elektron. Jadi penjelasan tadi itu hanya bisa digunakan untuk atom-atom hidrogen, ya, yang mana hidrogen itu terdiri dari proton jumlahnya 1, kemudian elektronnya jumlahnya juga 1. Hidrogen itu unik ya, dia hanya terdiri dari proton dan juga elektron. Protonnya 1, elektronnya 1. Tapi dia tidak punya neutron ya. Hidrogen itu tidak punya neutron. Hidrogen itu hanya terdiri dari proton 1 dan juga elektron 1. Tapi kalau dia helium, itu si Bohr tidak bisa menjelaskan. Demikian juga misalkan litium, natrium, atau mungkin unsur-unsur yang lebih berat, Bohr tidak bisa menjelaskan garis-garisnya. Kemudian Bohr itu juga tidak bisa menjelaskan adanya spektra tambahan saat atom hidrogen dipengaruhi oleh medan magnet. Ya, jadi sebenarnya si Bohr ini itu sudah sudah melakukan eksperimen juga dengan menggunakan magnet, dan dia sebenarnya juga sudah tahu akan adanya orbital, tapi dia belum bisa menjelaskan. Pada saat itu dia hanya menganggap bahwasanya elektron itu berputar pada
berputar pada orbit-orbit tertentu. Nah, yang berikutnya adalah penemuan yang cukup mengguncang, ya. Penemuan yang cukup mengguncang yaitu penemuan sifat elektron sebagai suatu gelombang. Nah, bagaimana penjelasan dari elektron sebagai gelombang itu akan dijelaskan pada, saya jelaskan lebih lanjut dulu aja ya, pada mekanika gelombang ya. Jadi teori Bohr ini sudah ada sendiri, tapi kemudian ada teori yang lebih modern lagi, yaitu teori yang mengasumsikan atau menganggap bahwasanya elektron itu adalah suatu gelombang. Nah, pada saat itu ya, antara fisika dan kimia itu jalan sendiri-sendiri. Orang kimia meneliti sendiri, orang fisika meneliti sendiri, orang matematika meneliti sendiri, orang biologi meneliti sendiri. Yang mana ternyata antara matematika, fisika, kimia, dan biologi itu adalah suatu kesatuan. Itu adalah suatu keluarga besar. Ingat pertemuan saya sebelumnya ya, ketika Anda itu suka dengan matematika, ketika Anda mengambil kimia, kenapa? Karena saya nggak bisa matematika. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh seperti itu. Kalau Anda matematika, Anda di kimia, Anda juga harus suka matematika, fisika, dan juga biologi. Kalau Anda suka fisika, Anda harus suka matematika, kimia, dan juga biologi. Kalau Anda orang biologi, Anda juga harus suka kimia, fisika, dan matematika. Nah, zaman dahulu itu terjadi itu tadi, orang kimia belajar kimia sendiri, orang fisika belajar fisika sendiri. Saat itu orang fisika itu sudah membuat sudah membuat berbagai macam penelitian dan juga sudah membuat atau setelah berhasil menjelaskan tentang sifat-sifat tentang gelombang. Ya, jadi utamanya gelombang cahaya dan juga gelombang elektromagnet ya. Jadi mereka sudah menemukan bagaimana gelombang itu, cara menghitungnya bagaimana, persamaan gelombangnya seperti apa, ya toh. Kemudian apalagi ya, bagaimana kemudian gelombang itu misalkan terkena pada suatu materi kemudian terpantul, terus kemudian bagaimana gelombang itu saling berinterferensi. Nah, sementara orang kimia itu sudah mempelajari tentang tadi ya, sampai di Bohr tadi itu ya. Cuma satu lagi ya, pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh Bohr itu adalah kenapa kok ketika elektron itu pada orbit tertentu itu dia tidak membutuhkan energi. Ya, kenapa kok elektron itu harus muternya itu pada orbit-orbit tertentu itu gitu loh. Kenapa kok dia nggak boleh berputar di tempat yang lain? Kenapa dia harus berputar itu pada orbit-orbit tertentu itu gitu. Itu kan menimbulkan pertanyaan juga. Yang mana itu sebenarnya nanti bisa dijawab oleh teori mekanika gelombang ini. Nah, untuk menjelaskan tentang teori mekanika gelombang ini akan kita lanjutkan di video berikutnya.